أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله الله المدد يا رسول الله. يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب بذكرك قلبي يطيب. حاشا يخيب من لاذ برسول الله. الله المدد يا رسول الله. يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian sambungannya kitab fikihnya sampai halaman yang warna putih itu halaman 86. Ya, baris yang kedua. Yang kuning Bang ya, menurut ya. Nah, yang kuning halaman 61, baris pertama juga yang di atas. Yang kuning tuh halaman 61 yang carinya 61 di atas itu juga bacanya timbah titik nah. Jangan dapat kitab lah, ada masih kitabnya itu ada lagi tuh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian sambungannya wa'lam annal islama syartun li kulli ibadatin taftaqiru ila niyatin min salatin wa ghairiha hatta law irtadda fi asna'i salatihi batalat. Wa'lam ketahuilah olehmu hai talib, wahai orang yang penuntut ilmu, wa'lam ketahuilah hudita, mudah-mudahan kita dapat hidayah beratanlah dan kita dapat taufik hidayah oleh Allah lah. Ya biasanya kayak itu Bang, ulama itu jangan wa'lam hudita. Ketahuilah olehmu, mudah-mudahan kamu jadi dapat hidayah, dan diberi hidayah bahasanya. Cuman di situ ada dapang lah, tambah dulu aja Bang. Wa'lam disini, ketahuilah olehmu, alim-alim lah disini. Apa? Annal islama bahwasanya Islam nih, bahwasanya beragama Islam itu syartun adalah syarat likulli ibadatin bagi setiap ibadah taftaqiru ila niyatin, setiap ibadah yang berhajat kepada niat. Jadi ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah syarat sah bagi setiap ibadah yang berhajat kepada niat. Kenapa? Min sholatin, misalnya berupa sembahyang. Sembahyang perlu niat kalau di awal berniat dalam takbir. Berarti sidin jadi syaratnya adalah Islam untuk sah. Kenapa? Karena sidin membahas niatnya. Sidin di dalam kitab ini, kalau kita semalam belajar, kalau syarat sah sembahyang itu 8 sidin. Karena ada sidin menyambar Islam. Langsung aja kalau tamyiz gitu. Karena di dalam kitab yang lain, ulama yang lain ada mensyaratkan.
Syarat sah sembahyang pertama Islam ya. Kedua tamis disidin ampun sidin ini kan ada sidin menyambat Islam. Nah pasti ada alasannya kenapa jadi sidin tuh kadang menyebutkan Islam sebagai syarat. Minggu 8 tapi Islam kada. Nah jisidin ini nah jisidin. Ketahuilah jisidin bahwasanya Islam itu adalah syarat sah bagi setiap ibadah yang berhajat kepada niat seperti sembahyang, wanahwi, wagoiriha dan selain sembahyang. Berarti kan kada hanya sembahyang, ya Allah yang menjadi syarat sah untuk kesahan ibadah. Karena setiap ibadah apa aja yang berhajat kepada niat, salah satu syarat yang utama untuk sah Islam misalnya. Jadi bila kan Islam kada sah, itu kan ibadahnya yang berhajat kepada ini kada hanya sembahyang misalnya. Sembahyang dan selainnya, baudo, iyalah. Termasuk kalau ibadah juga, kalau wudu mandi wajib, iyalah. Berarti harus Islam. Kemudian apalagi misalnya puasa kan berhajat kepada niat. Berarti harus Islam. Nah, jadi sidin itu. Hatta kan adalah sidin. Kenapa jar musannif kadang menyebut di sini? Nah, makanya di sini disampaikan sidin. Hatta jadi syarat untuk sahnya sembahyang dan yang ibadah-ibadah yang apa aja berhajat kepada niat. Jadi niat itu salah satu sahnya itu syaratnya supaya niat kita sah, supaya niat seseorang itu sah dalam ibadah itu adalah Islam. Nah berarti kan ibadah yang berhajat kepada niat, jelas berarti syaratnya harus Islam. Sedangkan niat itu sendiri saja supaya sah harus Islam. Nah berarti setiap ibadah yang berhajat kepada niat, yang mesti berniat, berarti ibadah tersebut pasti syaratnya harus Islam. Nah makanya hatta sehingga lawir tadda jikalau murtad ia artinya keluar dari agama Islam fi asna'i sholatihi di tengah-tengah sembahyangnya, di tengah-tengah sembahyang hanya murtadnya kenapa kah? Batalat sini, batallah sembahyangnya jelas sudah batal. Ya kalah. Nah, jam-jamila murtad naudzubillah dan iman kita Islam kita dijagakan Allah lah. Nah, lalu di sini walam yadhkurhul musannifu dan tidak menyebutkan akan Islam ini sebagai syarat di dalam syarat sah sembahyang sidin. Kan syarat sah sembahyang sidin 8 sidin kan ada sidin menyambat Islam kalau. Nah, jadi tidak menyebutkan akan dia oleh musannif oleh pengarang kitab ini nah si matan Syekh Ahmad Az-Zahid akan Islam itu sebagai syarat sah sembahyang di dalam kitab beliau ini. Kenapa? Li'adami ikhtisasihi bisolah. Karena tiada terkhusus syarat Islam itu dengan sembahyang. Ya kada khusus sembahyangnya syarat Islam. Pokoknya setiap ibadah yang berhajat kepada niat itu syaratnya untuk sah adalah Islam. Jadi sini sudah kada menyebutkan. Ya sudah apa aja sini. Lawan juga alasannya wali wuduhihi. Dan karena syarat Islam itu sudah jelas saja sini. Jelas saja sudah. Nah, apa saja ibadah yang berhajat kepada niat, syarat sahnya yang pertama mesti Islam. Jadi sini kadang menyebutkan di sini, ya, menyebutkan tahu aja sudah di sini. Jangan ada aja syarat sahnya harus Islam jar, dan tahu aja sudah sini. Jelas saja setiap ibadah yang berhajat kepada niat mesti Islam supaya sah niatnya. Berarti setiap ibadah yang berhajat kepada niat supaya niatnya sah, karena ibadah itu mesti berniat, berarti haruslah Islam. Nah kayak itu di sini, nah itu alasannya. Kalau misalnya ada semalam tuh bapak, kenapa jar kada jar syarat sahnya Islam? Nah itu orang tahu aja sudah sih wuduh sudah jelas saja sudah mesti Islam. Jadi sini kada menyebutkan. Jadi artinya lah jangannya wudu kah peribahasanya tak misalnya wudu, misalnya apalagi sembahyang, misalnya apa aja toh bila ibadah itu berhajat kepada niat, mesti syarat sahnya yang pertama adalah Islam. Bila ada Islamnya ada sah. Niatnya memang ada sah. Ya kalau nah itu habis sudah ini di sini penutup daripada bab tentang syarat sah sembahyang. Nah kemudian kita lanjutkan membahas pembahasan selanjutnya tentang furudus sholati.
tentang fardu sembahyang. Nah, ini pembahasan selanjutnya tentang fardu sembahyang. Jadi bila di dalam fikih dikatakan fardu salat, berarti karena yang dimaksud adalah rukun. Nah, rukun. Makanya di situ dijelaskan wa furudus salati ay arkanuha, dan bermula fardu sembahyang ay maksudnya rukun sembahyang. Nah, ini masuk rukun pulanglah. Di rukun pulang semalam syarat sah. Ini pulang rukun. Nah, rukun itu apa? Rukun itu suatu pekerjaan yang wajib dilakukan di dalam suatu pekerjaan. Misalnya kita melakukan sembahyang, napa-napa yang wajib dalam sembahyang, bilanya kada digawinya, kada dikatakan sembahyang naranya, walaupun sebuting tertinggal. Jangan tertinggal kada sempurna gen. Berarti luput berarti di antara yang wajib dalam sembahyang. Nah, itu kada sah karena jadi supaya itu jadi sembahyang maka dia dilengkapi oleh rukun ini. Bila rukun ini terkerja semuanya dengan bujur, apalagi sempurna, maka itulah yang namanya sembahyang. Nah, ini yang disebut dengan rukun. Ya, rukun. Adapun syarat, Bang. Syarat apa artinya? Syarat itu suatu pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Makanya kita sembahyang. Syaratnya lah hendak sembahyang itu sah, misalnya harus berudu, misalnya kan semalam 8. Habis ya kalau atau ini. Nah, itu sebelum sembahyang sudah ada. Dan itu sampai tuntung sembahyang. Itu namanya syarat. Kalau rukun itu masuk bagian sholatnya. Nah, kalau syarat di luar sholatnya, sebelum sholat sudah dilengkapi. Bilanya syarat ini belum, kada terlengkapi ya sudah kada bakalan sah sembahyangnya. Ya kalau jadi naran syarat tuh bila lengkap, kawasah, bila kada lengkap sudah kada bakalan sah. Tapi kalau rukun di dalam gawian sembahyang, ya di dalam gawian sembahyang yang wajib dilakukan. Nah, di dalam kitab ini wa furudus shalah dan rukun sembahyang itu sama niyata asyara. Jumlahnya disidin 18. Nah, aida belain ulang dar. Maka dulu tuh 13. Nah, ini perbedaan hanya di lafaznya. Ya urangnya sama aja. Ya kalau ya 13. Gimana pun sini 18. Dalam kitab yang lain mungkin kita belajar ada yang mengatakan 17, ya kalau ada yang 14. Nah, jadi itu 7 orangnya. Ya, jadi di sini Sidin menyebutkan ada 18 rukun sembahyang. Jadi yang biasa kita itu 13, ya memang itu 13. Bapak 5-nya apa? Nah, 5-nya yang pertama beliau menyebutkan di antara rukun itu adalah tentang mualat. Karena di sini ada penghabisan mualat. Mualat itu asal mana berturut-turut. Maksudnya mualat di sini yang dikehendaki adalah tidak boleh dia memanjangkan rukun fi'li yang qasir. Fi'li yang qasir itu rukun fi'li, rukun perbuatan yang pendek. Itu ada 2 dalam sholat, yaitu i'tidal lawan duduk antara 2 sujud. Itu kada boleh lawas kita. Kan boleh lawas begana. Misalnya kita di i'tidal sami'allahu liman hamidah. Begana banyak rabbana lakal hamdu. Begana ya lagi. Begana ini yang Allah. Lawas sekira-kira seukuran lawaninya membaca Fatihah. Apalagi lebih. Nah, itu batal sembahyangnya. Karena i'tidal itu rukun qasir, rukun yang kada boleh dipanjangi. Sekedar sesuai apa bacaannya aja. Untuk karenanya i'tidal adalah memisah antara rukun ruku dengan sujud. Pemisahnya adalah i'tidal. Nah, tumakninah pembacaan yang warid dari Nabi, yang datang dari Nabi, sudah sujud Nah, kemudian di antara rukun qasir lagi duduk antara 2 sujud. Itu biasanya duduk antara 2 sujud. Baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Untung sudah kita bacaan. Jangan lagi mandak. Bagaimana dulunya. Amun sekiranya melebihi dari bacaan inya tasyahud, batal sembahyang orang tua.
Batal karena duduk antara dua sujud itu rukun qasir. Rukun yang jangan dipanjangi sekadar inya melebihi dari yang sudah ditentukan atau dari bacaan yang telah warid atau yang ditentukan itu ya melebihi dari bacaan tasyahud beranainya itu nah. Baca duduknya beranainya lah. Apakah ya lah dipikiraannya betul aja sujud yang kedua. Nah, bilanya lawas duduknya nih sekedar lawasnya ini membaca tasyahud akhir itu batal. Jadi sekedarnya membaca yang itu ya. Nah, di sini yang dimaksud sini mualat wajib disini. Nah, tapi cuman oleh kebanyakan ulama itu yang mualat yang dimaksud di sini itu dianggap syarat dalam sahnya sembahyang. Nah, jadi kan ada dimasukkan rukun, ampun sidin, rukun sidin. Jadi karena apa? Ya, mesti digawe bang. Mesti nangka itu sidin. Bila orang itidal, jangan memandaknya lawas. Bila dia duduk antara sujud, jangan lawas dia memandak sidin. Ya kan? Berarti mesti digawe kalau, amun dijawab ulama yang lain, syarat sidin. Iya sama aja bang, amun syarat kan ya mesti digawe juga. Ya kan? Mun ada orang menyalahi pada syarat, ya kada sah juga sembahyangnya. Iyalah. Nah, jadi yang sidin mualat bertambah seperti. Kemudian empatnya, sidin menghitung di tumak ninah. Tumak ninah masing-masing dari rukun, ruku, iktidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Itu masing-masing tumak ninahnya dianggap sidin sebuting rukun. Nah, jadi kan rukun ini kan rukun ya. Kalau ruku aja serta tumak ninah aja kita yang ala rajin gitu kalau ujar sidin tumak ninah itu sebuting rukun. Di ruku sebuting pulang tambahan rukunnya berapa tumak ninah. Nah, kemudian di i'tidal kita kan i'tidal serta tumak ninah. Abu sidin i'tidal sebuting, tumak ninah sebuting, 2 jadinya pulang. Nah, berapa buting jumlah tumak ninahnya? 4 di ruku, i'tidal, sujud, lawan duduk antara dua sujud berapa buting? 4. Nah 4 tambah 1 lawan mualat tadi apa? 5. Makanya sidin mengatakan 18. Cuman oleh kebanyakan ulama tumak ninah itu dijadikan satu dengan rukun ruku, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Ya disebut naranya sifatun atau hayatun tabi'atun lirrukni wajibatun lil iktidali bih. Itu tumak ninah adalah sifat yang mengikut bagi rukun-rukun tersebut. Yang inya tuh wajib dikerjakan supaya sah itu rukun. Jakanya ruku supaya sah lah rukunya mesti bertumak ninah. Bila kada tumak ninah kada sah rukun rukunya. Nah itu sidin. Nah ampun sidin di sini sidin anggap sebuting rukun. Di kitab yang lain atau ulama yang lain sebuting aja ruku cuman wajib bertumak ninah di sini. Bilanya kada bertumak ninah kada sah rukunya. Nah sama aja kalau. Jadi bilangannya aja sidin beda. Cuman itu juga orangnya. Cuman mualat di mana ya lah biasa jarang kita mendengar ya lah mualat. Nah, kan ada di sini 18 ini menyambat. Nah, cuman dia itu kayak itu maninah. Mesti kada seandainya kada kita jadikan rukun, kada kita hitung maksudnya kada kita hitung sebagai rukun sebuting-sebuting, yalah. Dan kita hitung sebuting-sebuting rukun, tapi tetap kada wajib digawi. Tetap kada wajib bertumak ninah. Tetap aja wajib bertumak ninah. Iya sama. Ya kalau nggak apalagi mun kita katakan rukun baginya wajib bertumak nih. Nah ini tumak ninah nih biar ngacak kadang-kadang yang kada terperhati akan dia sampai ada hadis Nabi ya kalau ada sahabat ulangi Nabi sembahyang diulangi lagi oleh sahabat timbanya pulang ulangi Nabi sembahyang lagi. Nabi melihat diulangi pulang sampai 3 kali mengulangi sembahyang. Jadi hanya bertakon, nah ini orang ini bagus juga lah daripada itu apa asian, darah sahabat ya Allah luar biasa tuh nah. Tiba itu pulang, oh berarti salah aku nih, saat disuruh Rasul mau ulangi, lo bertakon. Pada kita kadang-kadang bila daripada itu seharikan ya Allah, nah bergerak dulu aja. Wah, ini luar biasa tawadunya para sahabat ya lah. Lalu wahai Rasul, kenapa jadi dia menyuruh lo nih mengulangi sembahyang? Nah jadi dia Rasul ada penjawab sih menyambat salah anunya lah. Ada yang Rasul berok-berok di itu salah tahu lah.
Ada aja Rasul bila ikan sembahyanglah, nah baca sudah takbir, baca Fatihah, bujur-bujur, imba tuntong ini, imba itu rukuk. Nah, imbanya kamu rukuk tuh jangan bangun dulu ikan pada rukuk hatta tatma'inna ya Nabi, sampai engkau tuh bertumakninah. Imba tuntung tuh maknanya hanya bangun rukuk. Nah, banyak bangun rukuk itu hanya iktidal. Ya lah, nah iktidal ini jadi jangan dulu kamu turun sujud hatta tatma'inna, sampai engkau itu bertumakninah. Nah, baca tumakninah hanya sujud. Nah, maka oleh sebab itu hadis itu menjadi dalil oleh ulama kita bahwasanya tumakninah itu wajib dalam sembahyang supaya dianggap rukuknya sah, iktidalnya sah, sujudnya sah. Bila ada orang yang kada bertumakninah, kada sah rukuknya atau iktidalnya. Di iktidal kadang-kadang bisa kada bertumakninah. Yalah, bilanya kada sah di tumakninahnya, iktidalnya kada sah. Bila iktidal kada sah, sedangkan iktidal itu rukun, berarti sembahyangnya kada sah. Kenapa? Tertinggal rukun. Nah, maka berarti diperhatikan. Nah, pegang tumakninah, tahu je sudah bonbian. Tumakninah itu diam setelah melakukan gerakan, sekedar membaca subhanallah. Misalnya dari rukuk, dari berdiri ke rukuk, Allahu Akbar, bujur-bujur berdiam, sekadar baca subhanallah, situ aja toh. Ya kita rajin ya baca subhana rabbiyal azim, bihamdinya kawat 3 deh, bujur-bujur diam itu nah. Baca aja sami Allahu liman hamidah, bujur-bujur berdiam. Jalan tangan jangan kaliwai-kaliwai. Nah, itu karena bila jangan kaliwai-kaliwai, bila lebih dari 3 kali gerakannya ada sah kan? Itu mulah ada sah sudah. Atau gerak-geraknya atau kada keliwai dua, cuman langsung. Nah, dia kadang-kadang sembahyang sunat. Nah, enggak. Sami Allah. Bujur aja Bang, lambat berturunnya, cuman kada ada stopnya. Nah, ada. Nah, berapa dia lambat itu berdiam dulu ya kalau ini bujur Jepang lambat turunnya, cuman kada ada stopnya. Nah, itu kada sah. Sami Allahu liman hamidah. Mana sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, sekedar baca subhanallah. Berapa detik? Baca subhanallah itu berapa detik ya? 2, 3. Namanya bujur-bujur diam. Nah, itu nanya tuh Mak nih. Nah, jadi di sini ajalah hitungan bilangannya sidin nyambat 18, 5 yang biasa yang lebih yang dari kita nyambat 13 toh. Satunya mualah, 4-nya adalah tumakninah, tumakninah habis ini. Nah, kemudian lanjut. Al-awwalu rukun sembahyang yang pertama adalah an-niyatu, yaitu berniat. Niat. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hafalnya bon ya kalau rajak mendengar nih, innamal a'mal binniyat. Hanya saja segala amal itu dengan karena alif lamnya itu alif lamnya itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, alif lamnya itu bertakdir, dalalatul iqtidanya adalah innama sihhatul a'mal binniyat. Hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Makanya dalam mazhab kita wajib berniat dalam sembahyang, dan pun meletakkannya niat itu yang wajibnya di dalam hati. Dalam hati saat membaca takbir. Allah di dalam situ mandak niatnya. Nah, di dalam Allah, nah dalam situ mandak niat, kan ada di sini kan dibahas, ya kan? Adapun yang usolli itu sunnah, darahnya talafus bin niat, melafazkan niat hukumnya sunnah. Nah, sunat sebelum kita mengucap Allah Akbar, sunat dulu usolli fardhu apa misalnya, ialah itu liyusa'ida lisanu al-qalba, supaya lisannya itu menolongi akan hatinya
ingat amunnya kada bu usolli ya kalau Rasulullah Akbar sembahyang misalnya salah niat sembahyangnya padahal anak sembahyang zuhur karena kada bu usolli Allah sekali sembahyang maghrib jauh benar. Nah, ya kada bilang kada ada apa aja kita tuh kodenya lah jangan bahasa tuh kode di awal tuh nah, jangan ada usolli kan ingat sedikit kita. Soalnya ada jar usollinya sudah salah dulu. Kadang-kadang kita jadi imam ya kalau misalnya orang tuh sembahyang zuhur misalnya soalnya imamnya usolli fardhu asri ya nomor agurnya makmum tuh bagus aja ditagur dulu ya kalau sekalipun seandainya nih lafaz niatnya salah asal niat dalam hatinya bujur bapaknya sembahyangnya sah ya sidin lafaznya zuhur padahal sini dalam hati asar ya juga sah aja tuh nah jadi innamal a'malu bin niat. Nah kemudian wa yajibu ayyanwiya fil fardhati salasata asya'a dan wajib bahwa berniat ia dalam atau di dalam sembahyang fardu itu akan 3 sesuatu. Nah ini nih. Ini kalau niat dalam sembahyang fardu yang wajib kita letakkan dalam niat sembahyang fardu itu ada berapa yang mesti kita ucapkan, yang mesti kita andak dalam hati di sembahyang fardu lah. Nah, jasidin ada 3 yang mesti terletak andak dalam niat. Bila itu sembahyang fardu berarti wajib dalam niat sembahyang fardu 3 buting ini andak. 3 ini bila 3 ini andak saham sudah niatnya. Yang pertama fi'las sholah. Niat menggawi sembahyang. Iya dari kita sengaja ku sembahyang, sengaja ku sholat atau aku sembahyang, aku sholat, ku sembahyang karena itu keseraja niatnya pian. Yang penting ada menyebut menggawi sembahyang. Itu toh. Ada naranya qasdul fi'li namanya. Lah menyenghaja memperbuat sholat sengaja ku sembahyang atau aku sembahyang. Nah itu satu mesti tandak dalam dia. Kemudian yang kedua wa ta'yinah menentukannya naranya ta'yin menentukannya sholat min subhin wa ghairihi dari subuh kah atau selain subuh. Apa sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya atau Jumat itu harus disembat. Jadi sengaja aku sembahyang zuhur misalnya, harus dapat itu zuhur, menentukan naranya ta'yin itu mesti. Kemudian yang ketiga wa niyatal fardiyah, niat fardu. Nah, sambat ulang niat pardunya. Jakanya juga kita sengaja aku sembahyang zuhur fardu kana taala. Nah, misalnya itu kan tersambat lah. Sengaja aku sembahyang zuhur ta'yinnya ialah fardu menyambat fardunya. Atau yang biasa kita tuh rajin fardu dulu ialah qasad, ta'arud, ta'yin ya kita. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Nah, bila 3 itu tersambat dalam sembahyang fardu itu sah dan niatnya. Karena itu yang wajib dalam niat dalam sembahyang fardu. Bila 3 itu kada tandak atau sebuting tertinggal, kada sah. Dia bisa, kalau pernah menakuni di apa julun niat julun. Jadi sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah Taala. Nah, apa yang tertinggal? Penyambat apa? Pardunya, nah kada sah julun kayak itu niat. Jalan kada sah mun sembahyang fardu. Itu jatuh sembahyang sunat kan? Iyalah. Fardu jangan ketinggalan. Nah, jangan tertinggal lagi. Fardunya sengaja aku sembahyang fardu subuh. Jadi sengaja aku sembahyang qasad PL-nya apa fardunya menyambat fardunya, subuhnya mentakyin sholatnya, menentukan sholat. Nah, ini kalau dalam sembahyang fardu 3 ini wajib dalam niat. Kada boleh ada. Nah, yang lain dari 3 ini berarti sunat. Sunat berarti nah kayak menyebut apa namanya rakaat. Ialah misalnya zuhur 4 rakaat itu sunat. Kemudian menghadap kiblat sunat. Adaan kodoan sunat disebut. Lillahi ta'ala sunat. Nah, cuman jar ulama nyakawa banatul lillahi ta'alanya itu yang jangan ketinggal walaupun itu sunat. Kenapa? Lihat tahaqqaqa maknal ikhlas ya.
supaya terrealisasi makna keikhlasannya dalam sembahyang. Bahkan kita ini kayak itu pada usaha kita di maka supaya ikhlas jar sembahyang bujur ya disambat kita sambat ya dah lillahi ta'ala, mudah-mudahan itu dasar bujur menjadikan kita ikhlas dan hendak mana kita ikhlas ya kan, ikhlas dalam hati ya Allah ditolong ya lagi di dalam untung lawan di hati kita berdulu ketika sembahyang lillahi ta'ala. Nah artinya ulun sembahyang ini lillahi ta'ala karena Allah supaya terwujud makna ikhlas waktu itu. Nah, mudah-mudahan disambat lillahi ta'alanya supaya karena mungkin kada ikhlas kada diterima sembahyang ya Allah. Nah, supaya terwujud lihat tahap pokok makna ikhlas sebut aja lillahi ta'ala. Mudahan terwujud bujuran. Dan itu mesti wajib kita lakukan, mesti ikhlas kalau ibadahnya. Ya, jadi supaya terwujud makna ikhlas itu tambahi lillahi ta'ala. Jangan bahasa kita tuh usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Paling kadang kayak itu tuh lillahi ta'ala tuh walaupun sunat tapi nyakawa jangan tertinggal. Sajaku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala akbar. Nah, jadi Allah dalam situ mandak dalam hati kita. Ya ada juga orang tuh ada di dalam takbir mandak ya Allah. Nah itulah mazhab Imam kita Syafi'i adalah di dalam takbir. Walaupun di mazhab yang lain boleh aja jar mazhab yang 3 ya Allah. Apa? Tandaknya sebelum takbir. Ada naranya azam naranya. Jadi kita kada awal, kita masuk Imam Syafi'i harus di dalam takbir mandak nih ya Allah andakai sahajaku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala akbar. Jadi kalau sembahyang fardu 3 lah. Nah, adapun karena kalau sembahyang sunat, kalau bagian sembahyang sunat yang berwaktu seperti sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha, qobliyah, ba'diyah, sembahyang witir, sembahyang tarawih, yang berwaktu, yang ada waktunya, ialah sembahyang hari raya. Itu dalam niat wajibnya 2. Ini sama karena sembahyang sunat yang mempunyai sebab, yang ada sebab, sembahyang gerhana, sembahyang istisqa, sembahyang tahiyatul masjid misalnya, itu dalam niat tuh 2. Kenapa? Pertama qasad fi'il, yang kedua menyambat sembahyangnya. Itu aja kalau sembahyang sunat yang berwaktu atau yang ada sebab. Yalah. Jadi sengajaku sembahyang duha sah sudah niatnya itu. Sengajaku sembahyang isyraq sah. Sekalipun ini kada menyebutkan sunatnya. Kalau kita kan lengkap sengajaku sembahyang sunat isyraq. Berarti sunat itu menyebut melapaskan kalimat sunat itu hukumnya sunat. Paham jangan? Seandainya kada disambatkan sunatnya itu kada apa-apa. Sahaja, yang penting 2 qasad lawan ta'yin. Yalah. Jadi sahajaku sembahyang duha, sahajaku sembahyang tarawih misalnya. Karena bulan puasa tarawihan yalah. Allahu akbar ya. Semua tidur. Terus yang panjang-panjang niatnya yalah. Yalah yang wajibnya aja. Nah, adapun kalau sembahyang sunatnya itu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak itu sembahyang sunat bebas. Yang penting jangan dilakukan di waktu haram. Sembahyang sunat biasanya, maka yang wajib dalam niatnya itu 1 aja, yaitu qasad fi'il. Fi'il salat. Sahajaku sembahyangnya sah sudah. Itu sembahyang sunat mutlak. Itu yang wajibnya dalam niat. Nah, kalau sembahyang fardu 3 wajibnya qasad, ya kalau ta'arud atau fardu lawan ta'yin. Sengajaku sembahyang fardu zuhur misalnya. Kalau sembahyang sunat yang berwaktu atau bersebab 2 qasad lawan ta'yin. Sengajaku sembahyang duha sah sudah. Kalau sembahyang sunat mutlak sebutin dia qasad fi'il. Sengajaku sembahyang, aku sembahyang itu sudah sah. Allahu akbar, sudah. Ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau kita ini berjamaah, kita ini berjamaah jadi makmum, nah maka karena wajib ditambah di dalam takbir itu mengikuti imam atau menjadi makmum atau makmuman atau berjamaah supaya kita tuh jadinya berjamaah. Kamu kita kadang berniat berjamaah atau jadi makmum mengikuti imam itu sebenarnya sorangan naranya, ya Allah.
sembahyang sorangan sekalipun mengumpati orang juga. Tapi karena bilanya ada si makmumnya kada berniat berjamaah itu, inya berdiamnya ini menunggu imam untuk ruku. Lawas kiranya itu batal makmum tuh. Kenapa? Inya gawian sembahyang sorangan tapi modal mengumpati imam. Orang mengumpati imam tuh harus berniat mengumpati imam supaya sejadinya berjamaah. Tapi kalau sembahyang Jumat itu baik imam maupun makmum wajib di dalam takbir ma'andak niat berjamaahnya atau mengikut imam atau menjadi imam. Nah, itu karena Jumat itu wajib berjamaah. Ada kalau berjamaah, ya kalau nah habis sudah. Nah itu yang pertama adalah niat. Kemudian wasani yang kedua dari rukun sembahyang takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Wahia Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu naranya takbiratul ihram, takbir yang mengharamakan. Kenapa jadi dinamakan takbir yang mengharamakan? Karena bilanya kita sudah Allahu Akbar, itu haramlah yang dulunya halal. Kenapa? Sebelum pian Allahu Akbar itu boleh nggak pemandir? Boleh pemandir sebelum pemandiran dulu. Yalah sebelum takbir, pandir, makan, minum boleh lah. Boleh, tapi pian Allahu Akbar boleh lagi pemandir. Kemudian sembahyang fardu haram hukumnya, karena membatalkan sembahyang. Ya ada, berarti ya naranya takbir ihram, takbir yang mengharamakan yang dulunya halal. Ya namanya sudah tahallul naranya atau salam, hanya halal pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah pulang berpandir? Boleh, sudah tahallul naranya ya Allah. Nah, sama kalau orang ihram berarti bila sudah niat ihram ada tuh beberapa yang diharamakan. Sama takbiratul ihram. Bila orang sudah bertakbir membaca Allahu Akbar, ada tuh yang diharamakan, ya kah? Yang dulunya halal. Nah, sampai ya salam. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram yaitu mengucap Allahu Akbar. Nah, kemudian wala tadurru ziyadatun la tamna'u al-isma, dan tiada mengapa menambahi tambahan yang tidak menegah akan nama Allah. Misalnya penglah ada yang lain ya Allah, ditambahinya nama Allah itu lagi dengan nama Asmaul Husna yang lain. Misalnya dia Allahul Jalilu Akbar ya. Itu ya Allahul Jalilu Akbar. Allah yang maha besar, maha agung, maha besar ya Allah. Atau kita Allahur Rahmanu Akbar. Anak mulai sedikit kalau itu. Boleh kan sih? Kan bapakah? Kan bapaknya. Yang penting Allahu Akbarnya jangan diganti. Yalah, tapi mun sudah Allahnya digantinya ada saham. Ar-Rahmanu Akbar jar. Ini kan Ar-Rahman nama Allah juga jar. Kada kawa, nya lapasnya sudah tertentu sudah Allahu Akbar. Jangan diganti lagi, menghendak tambah hija, tapi dia mengatakan makruh. Yalah. Allahul Jalilu Akbar ya. Allahul Qudusu Akbar. Walikul Kudus ada kalau Kudus. Sekali-kali kan orang jadi imam dan ini adalah ada yang memprotes. Nah, kenapa jadi memprotes? Jadinya ada umpat pengajian. Ya itu panggil lah. Bilanya ada pengetahuannya bisa aja menyalahkan orang ya Allah. Padahal boleh. Yang imam juga salah. Kenapa? Sudah tahu orang banyak melelain. Ya Allah jadi orang banyak tuh jangan melelain juga pulang. Walaupun itu boleh ya Allah. Allahul Jalilu Akbar. Nah kemudian jadi kenalah Allahu Akbar itu karena banyak syaratnya. Jadi Allahu Akbar itu harus terdengar oleh telinganya, jangan dipisah, jangan Allah Akbar. Ada yang mengatakan walaupun sebentar itu kada sah. Apalagi lawas Allah Akbar. Nah itu kada kawan itu. Yalah. Kemudian jangan bertambah wow, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Boleh huruf panjang bertambah wow sukun namanya atau bertambah wow di awal. Wallah kada kawan juga wallah. Yalah. Nah, atau dipanjangi a-nya, nah ini bisa terjadi najat. Allah. Nah itu kada sah.
Allah kada sah karena maknanya berubah. Maknanya jadi gini, apakah Allah Maha Besar? Nah, betakun naranya orang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pasti sudah. Kemudian Allah, apalagi baknya dipanjangnya Allahu Akbar. Nah, itu bagi garis satu karena akbar itu maknanya itu wah sangat kada pantas. Maknanya akbar itu gendang besar. Jadi Allah gendang besar lah. Nah, bahasa Arabnya sedikit jamak akan bisa berganti artinya yang apa? Nah, Allahu Akbar. Terdengar oleh suaranya dan lapasnya harus bahasa Arab. Jangan diganti. Jadi kecualinya ada awal. Ada awal lagi. Jangan diganti. Bahasa Banjar misalnya, Allah Maha Besar belajar. Digantinya Allahumma Maha Gonol. Bukan ada awal Allah Maha Gonol. Jangan diganti. Bahasa Jawa Allahumma gede. Allah Maha gede. Yalah, ada awal Allahu Akbar. Tamam. Wa yajibu qarnun niyati bi awwali takbiratil ihrami wastishabiha ila akhiriha. Nah, ini adalah dan wajib menyertakan niat tadi di awal-awal takbiratul ihramnya dan menyertakannya sampai akhir dari takbiratul ihramnya. Nah, ini karena naranya muqaranah hakikiyah naranya. Jadi ada niat itu muqaranah hakikiyah, ada istihdar hakiki, istihdar urfi, ada muqaranah urfi, ada muqaranah hakikiyahan. Tahu lah biar ini. yang mana yang kita pakai rajin dalam niat sembahyang? Muqaranah hakikiyah kah? Muqaranah urfiyah kah? Atau pakai istihdar hakiki, istihdar urfi? Nih, untuk kita kadang belajar, ya lah, kita belajar bisa kadang karena ya lah. Nah, cuman yang mana yang kita pakai? Maka kita umpatnya ulama yang seperti Imam Nawawi, ya kah, yang boleh aja memakai muqaranah urfiyah namanya. Apa muqaranah urfiyah itu? Muqaranah urfiyah. Nih, muqaranah urfiyah itu yang penting peserta niat itu di dalam bagian takbir yang sudah. Di mana kandakannya kalau ampun sidin ini naranya muqaranah hakikiyah yang mesti ta'andak niat itu dari Allah sampai bar kada terpisah. Allahu Akbar ta'andak mulai ta'andaknya sampai bar. Jadi kada ada yang tepagat dari Allahu Akbar ta'andak niat dan secara jumlah aja istihdarnya sahajaku sembahyang padu subuh misalnya Allahu Akbar. Nah sudah ta'andak mulai A sampai bar. Nah, kalau itu mungkin ngali sedikit namun kada terbiasa. Yang nyaman adalah muqaranah urfiyah dan ini sah. Imam Nawawi untuk mensahkannya. Cukup sudah. Dan ini termasuk mahasinul syariah, yang bagus dalam bersyariat. Karena kadang alih. Kalau Imam Syafi'i sini muqaranah hakikiyah dan istidhar hakiki. Itu Imam Syafi'i, Imam kita. Kita kan kawan bupati sini. Yalah, namun yang awal muqaranah urfiyah. Yang penting ta'andak niat sholat dalam takbir. Di mana aja yang penting di dalam A-nya Allah sebelum ro-nya bar. Misalnya kita Allah dan situ kalau misalnya pas harta memanjangan lohnya di situ kita batak berniat Allahu Akbar. Nah, sudah. Itu darahnya muqaranah urfiyah. Nah, jadi dalam takbir itu wajib kita meletakkan niat Allahu Akbar dalam situ mana dia. Kalau hanya di bagian mana aja di Allahu Akbar itu naranya muqaranah urfiyah. Yang penting tandak niat yang tiga tadi. Yalah. Nah, kalau hanya pian kawa dari awal sampai bar kada terpisah antara takbir lawan niat itu namanya muqaranah hakiki. Ya, itu naranya yang beserta sebujurnya itu toh. Sebujurnya beserta niat tuh kayak itu kada kosong dari Allah Akbarnya dari niat. Nah, punya awak bagus. Nah, Allahu Akbar. Nah, ya kah? Jadi itu jadi takbiratul ihram. Jadi kemudian ada tadi niat kemudian takbiratul ihram. Nah sampai sini saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala karena rukun yang ketiga. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita di majelis ini, mudah-mudahan senantiasa kita dapat menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW lah,
mengkaji ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita, warisan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara perkara gawian yang sangat disenangi oleh Rasulullah adalah bermajelis ilmu. Dan kita membahagiakan Rasulullah gawian kita. Amin. Dan kita berkumpul dengan Rasul, mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita panjang umur sehat badan, mudah-mudahan diampuni segala dosa, diterima segala amal ibadah, diselamatkan daripada segala macam bala musibah, senantiasa mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah, keberkahan dari Allah, mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min halalin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bi tahallal ridha taqabbalallahu minkum.